al-mu'jizah. Lama arsalallahu rusula ilan nas. Ketika Allah mengutus para utusan kepada manusia, azhara ala aidihim mu'jizatin. Allah menampakkan atas tangan-tangan mereka pada diri para rasul itu mu'jizat tadullu ala sidqihim, yang mu'jizat itu menunjukkan atau membuktikan atas kebenaran mereka. Wa annahum rusulullahi haqqan, dan bahwasanya mereka itu adalah para utusan Allah yang benar. Jadi ini fungsi mukjizat untuk apa? Membuktikan. Jadi buktinya apa kalau Anda ini utusan Allah? Maka para nabi, para rasul ada mukjizatnya. Nabi Musa misalnya mukjizatnya apa? Bisa belah laut dengan tongkatnya atas izin Allah. Tongkat bisa jadi ular ya, atas izin Allah Ta'ala. Tanpa trik, tanpa sulap, dan ular beneran yang bisa memakan tali temali dari tukang sihir yang lain. Nabi Soleh apa mukjizatnya? Dari batu ya keluar onta. Yang ontanya mereka sembelih oleh kaumnya padahal dilarang untuk menyembelih. Nah itu mukjizat. Sehingga kalau ada orang ngaku nabi dan ngaku rasul tanya mukjizatnya apa ya. Dan cek betul secara fisika itu betul enggak itu loh. Secara fisika betul enggak. Karena yang namanya mukjizat itu bukan sekedar mempengaruhi mata tapi betul-betul real, betul-betul real. Sehingga pada masa Khalifah Al-Ma'mun misalnya itu banyak juga orang ngaku nabi didatangkan ya, kepada Al-Ma'mun. Engkau ngaku nabi, betul? Apa mukjizat engkau? Kata yang ngaku nabi itu, aku bisa membaca pikiran engkau. Kata Al-Ma'mun, sudah engkau sekarang baca pikiranku, apa yang kupikirkan? Kata yang ngaku nabi tadi, yang kamu pikirkan engkau enggak percaya aku. Tertawa Al-Ma'mun. Nyata enggak percaya itu, bisa baca pikiran katanya. Al-Ma'mun nyuruh, engkau keluarkanlah dari bumi ini buah semangka. Kata dia, aku minta waktu 3 bulan. Enggak, sekarang aja. Kata Al-Ma'mun, kalau 3 bulan ditanam jadi semangka. Bukan 3 bulan, aku minta waktu 3 hari aja. Kata Al-Ma'mun sekarang. Maka kata orang tersebut, Allah saja itu mengeluarkan semangka dari bumi, itu butuh waktu 3 atau 4 bulan. Ya engkau kok minta cuma 3 hari. Akhirnya Al-Ma'mun tahu ini orang sekedar pinter ngomong. Ya, dan banyak ya kasus-kasus itu. Intinya jangan mau dikibulin dengan orang-orang yang ngaku nabi. Apalagi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, nabi itu dibekali dengan mukjizat. Idz laula zuhurul mu'jizah lama wajaba alaina qabula aqwalihim wal iqtida'a bihim. Idz makna di sini karena andai kata laula, andai kata tidak nampak mukjizat itu, lama niscaya tidaklah, lama di sini niscaya tidaklah wajib atas kita untuk menerima perkataan-perkataan mereka dan meneladani mereka. Ini penting mukjizat ini. Orang sekarang ini jangankan nabi ya, kadang kiai aja diperlakukan seolah-olah harus punya keistimewaan begitu. Kalau di kampung kiai harus bisa ngusir jin, harus bisa nyembuhin orang sakit, macam-macam. Nanti ada barang hilang ditanyakan ke kiai. Nah ini agak kurang pas begitu. Kalau sakit sudah arahkan ke dokter atau ke tabib aja sudah. Tapi kalau doakan aja. Ini yang memprihatinkan ya. Orang di pesantren nggak pernah diajari begitu ya. Begitu di masyarakat yang diminta justru harus sakti begitu. Jadi mukjizat ini penting bagi Nabi. Karena kalau enggak tadi, ya kita enggak wajib untuk menerima perkataan mereka. Apa yang membuktikan mereka itu utusan Allah. Kemudian la ajizna anit tafriqah, dan niscaya kita ini akan lemah, enggak mampu untuk membedakan bainan nabiyil mursal, antara nabi yang diutus, wa mudda'in nubuwah, dan pengaku nabi palsu. Kalau tidak ada mukjizat tadi, kita tidak akan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah ini berikutnya tentang apa itu mukjizat. Ya, ta'riful mu'jizah. Al-mu'jizatu hiya amrun tariqun lil adah. Mukjizat itu adalah perkara yang menyelisihi adat, yang beda dengan kebiasaan.
Yudhiruhullahu ala yati mudda'in nubuwah, yang Allah tampakkan itu pada diri orang yang mendakwakan kenabian, wafqa muradihi, sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala, tasdiqan lahu fi da'wahu, sebagai bentuk pembenaran bagi Nabi itu di dalam klaim kenabiannya. Dia mendakwakan dirinya Nabi, ya Allah berikan itu. Makrunan bitahaddi, yang dibarengi dengan tantangan. Jadi kalau mukjizat itu sifatnya memang menantang. Kalau bisa bikin yang serupa, semisal ma'adamil mu'aradah, ya, dengan ketiadaan orang yang bisa menyainginya. Nantang sekalinya ada orang yang bisa, ya bukan mukjizat itu. Kemudian syarhut ta'rif, penjelasan tentang definisi ini. Al mu'jizatu qaulun, ya, kal Qur'anil Karim. Mukjizat itu adalah perkataan sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Jadi yang menyelisihi adat itu bukan semata-mata kesaktian fisik, tidak, bisa jadi berupa ucapan, au fi'lun, atau perbuatan, mislu naqati sayyidina Sholih, seperti ontanya Sayyidina Sholih. Ini mukjizat. Ya, mereka menantang, ya kalau Allah itu bisa menciptakan sesuatu, dunia dan seisinya, coba bisa enggak ngeluarkan onta dari batu misalnya. Nah, Allah akhirnya keluarkan itu, onta lahir dari batu. Ontanya Nabi Sholih itu fi'lun, jadi perbuatan yang tidak bisa dicontoh. Jangankan onta keluar dari batu, ya onta keluar dari sapi aja tidak bisa nyontoh. Au tarkun, atau mukjizah itu berupa tarkun, yakni ketiadaan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu sebab akibat. Mislu adami ihraqin nari li sayyidina Ibrahim, seperti misalnya tidak terbakarnya Nabi Ibrahim oleh api. Ini adalah perkara yang memang menyelisih adat. Manusia itu pada secara alaminya ya terbakar kalau dibakar. Dan Nabi Ibrahim tidak pakai alat apapun. Kalau sekarang mungkin ada baju tertentu yang ketika dibakar orangnya tidak apa-apa. Itu pun sebentar. Sebentar, kalau lama ya jadi mateng di dalam. Sementara Nabi Ibrahim tidak. Wahya mukhalafatun lima i'tadahun nas fi qawaninal kauni wa sunanihi. Dan dia, yakni mukjizat ini adalah perkara yang menyelisihi, ya, adat atau kebiasaan manusia di dalam hukum-hukum dan sunnatullah, ya, sunnah kauniyah, ya, hukum-hukum alam semesta. Itu definisi mukjizat, bisa perkataan, bisa perbuatan, atau tidak mempannya terhadap hukum alam. Wa hadhil umur ghairul adiyah, dan perkara-perkara ini bukan perkara yang adiyah, yang biasa. Jadi mukjizat itu yang mesti luar biasa. Yudhiruhallahu ta'ala ala yadi may yuridu tasdiqahu, yang Allah tampakkan pada diri orang yang ingin dia benarkan. Jadi Allah ingin mengakui, mengafirmasi pengakuan orang tersebut, bi annahu nabiyyun mursal, bahwasanya orang itu, dia itu adalah nabi yang diutus. Jadi apa buktinya? Allah berikan itu. Fala yastati'u qaumuhu al-ityana bimithliha, maka kaumnya itu tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal itu. Jadi prinsipnya tadi menyelisih adat, yang kedua Allah yang ngasih, yang ketiga kaumnya tidak bisa meniru, yang keempat sifatnya menantang, yakni memang harus ditampakkan, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Aku ada mukjizat, coba tampakkan kan, aku ingin tahu. Oh, tidak bisa, ini aku sendiri yang tahu, ini tawadhu. Tidak bisa dengan alasan begitu. Jadi harus memang menantang. Wa hunaka khawariqun lil adah, dan di sana, yakni di dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang menyelisihi adat. Ada 5 di sini disebutkan yang secara hukum fisika, hukum alam itu tidak sesuai memang. Pertama adalah karomah, yang kedua ma'unah, yang ketiga irhas, yang keempat istidraj, yang kelima ihanah.
Di selain mukjizat ini ada hal-hal yang memang aneh, yang aneh. Wa ilaika bayanuha, dan berikut ini penjelasannya. Jadi selain mukjizat ada hal-hal yang juga menyelisihi adab. Nah, yang pertama